Kita ketahui bersama ya bahwasanya kita ini di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam ini seharusnya kita isi dengan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sadari bahwasanya kurangnya kita dalam memahami ini sehingga menjadikan waktu-waktu kita ini terbuang sia-sia. Bahkan tidak jarang ya, waktu kita ini terpakai untuk perbuatan maksiat. Maka dari itu kita membutuhkan satu amalan yang ringan namun berpahala besar. Yang mudah dilakukan namun memberatkan timbangan dan dapat menghapus segala macam kekurangan-kekurangan kita. Di antaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan menggunakan lisan kita bisa sambil duduk, sambil tidur, sambil berjalan, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Ini mudah bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan zikir yang paling baik adalah membaca Al-Qur'an. Kalamullah. Ketika kita membaca Al-Qur'an, maka banyak sekali kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan. Maksud dari program ini atau pengenalan terhadap program ini yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada siapapun yang mendengar untuk bisa mengikuti program ini ke depannya. Dan tentunya kalau sudah mengikuti program ini, harapannya adalah lebih semangat lagi untuk membaca Al-Qur'an dan juga memperbaiki tata cara baca Al-Qur'annya. Ya, inilah program Rumah Quran Hasmi yang disiarkan dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bersama saya Maulana Khairul Bari yang insyaallah akan sama-sama kita belajar bagaimana memperbaiki cara baca Al-Qur'an kita yang mungkin ada kekurangan ataupun kesalahan dan lain sebagainya. Ya, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari Al-Qur'an yang penuh berkah. Karena Al-Qur'an itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan suatu mukjizat untuk umat ini. Mukjizat untuk umat ini. Dan orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ini ayat yang masyhur tentang keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an, mendirikan salat, menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik diam-diam maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Baik, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan perniagaan yang tidak akan merugi bagi mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Di antara salah satu sifatnya ya. Perniagaan apa itu? Ya. Inilah amal solih. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an, kita tidak akan pernah rugi. Meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an, itu tidak akan rugi. Meluangkan waktu kita untuk mempelajari Al-Qur'an, tidak akan rugi. Demikian pun menginfakkan harta kita untuk Al-Qur'an, tidak akan rugi. Bahkan salah satu amal jariah yang tidak akan putus pahalanya adalah ketika seseorang mewakafkan hartanya untuk Al-Qur'an.
Al-Quran itu dibaca oleh kaum muslimin, setiap huruf yang dibaca oleh orang lain karena Al-Quran yang kita wakafkan, itu pahalanya akan mengalir kepada kita. Masya Allah. Ya. Jadi tidak akan merugi. Baik waktu, tenaga, serta harta yang kita keluarkan untuk Al-Quran, tidak akan rugi. Pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat heran ya, orang atau kaum muslimin ini berpaling dari Al-Quran ini, atau tidak mau belajar. Ya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Ya. Dari Ibnu Mas'ud ya, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu pahala. Satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, dari dalil ini menegaskan kepada kita betapa banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ternyata kalau kita membaca Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar setiap huruf yang kita baca, setiap lafaz yang kita baca. Bukan hanya lafaz, huruf ya. Kalau lafaz itu udah jadi satu kata, ini huruf. Ya. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW, kata alif lam mim itu bukan jadi satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini menegaskan bahwasanya ini loh, pahala yang bisa didapatkan itu 3 dikali 10, 30 kebaikan yang bisa kita dapatkan. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya bagi kita ini untuk meninggalkan Al-Quran, untuk tidak membaca Al-Quran. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita. Kenapa kita meninggalkan atau tidak membaca Al-Quran? Sungguh merugi kaum muslimin yang mana dia melewati satu hari tanpa membaca satu ayat pun di dalam Al-Quran. Karena betapa banyak kebaikan yang luput darinya. Ya. Maka berapa banyak yang kita bisa dapatkan kalau kita membaca Al-Quran satu halaman? Berapa banyak pahala atau kebaikan yang bisa kita dapatkan kalau kita membaca 2 halaman, 3 halaman, 10 halaman, 1 juz? Luar biasa, ya. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hitungan ataupun bilangan pahala yang didapatkan oleh kita. Sangat disayangkan, banyak di antara kaum muslimin yang tidak menyadari bahwasanya ketika dia luput membaca Al-Quran di hari tersebut, sesungguhnya dia merugi dan tidak mendapatkan kebaikan yang banyak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita sama-sama berusaha untuk meluangkan waktu kita membaca Al-Quran. Jangan sampai lewat kita satu hari ini belum membaca Al-Quran. Misalnya mungkin kita mau belajar Al-Quran ya, saya mau belajar Al-Quran nih, saya tahu keutamaannya, tapi ada masalah. Apa masalahnya? Saya itu orang sibuk, ya. Saya itu sulit nyari waktu, atau nggak bisa intensif sama guru tuh, karena saya orangnya nggak tentu waktu luangnya kapan, ibaratnya gitu. Maka ini salah satu solusi, ya, di mana ada rumah Quran Hasmi online ini menjadi solusi bagi para pemirsa atau para pendengar atau kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk belajar Al-Quran melalui media ini, ya, melalui wadah ini. Jadi apalagi alasan kita untuk tidak membaca Al-Quran atau tidak mempelajari Al-Quran.